Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 8 SMP Tekno Insan Kamil Tuban? Sehat? Alhamdulillah. Patut kita bersyukur atas nikmat Allah berupa kesehatan. Karena kesehatan pada hari-hari ini sangat penting buat kita. Oke, kakak-kakak kelas 8, hari ini Ustaz Teguh bersama kamu akan menyampaikan materi terkait dengan pendidikan agama Islam. Ustaz Teguh akan menyampaikan tentang materi perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Oke, silahkan tulis di kolom komentar apa itu yang dimaksud dengan rendah hati, apa itu yang dimaksud dengan hemat, dan apa itu yang dimaksud dengan hidup sederhana. Sifat ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar hidupnya senantiasa baik, agar hidupnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendahulukan kepentingan akhirat, tapi senantiasa tidak hanya mementingkan dunia, tetapi juga setara antara dunia dan akhirat.
Apa toh? Itu tentang perilaku rendah hati. Tahukah kamu rendah hati itu apa? Hemat itu apa? Hidup sederhana itu apa? Ada yang tahu? Menurut Ustaz Teguh, rendah hati itu adalah tidak sombong. Tidak sombong, tidak angkuh. Itu adalah rendah hati. Senyum, itu rendah hati. Bagian dari rendah hati. Hemat, apa sih hemat itu? Tidak boros, Ustaz. Ya, hemat dalam waktu, hemat dalam ekonomi. Kemudian hidup sederhana. Hidup sederhana apa itu, Ustaz? Hidup sederhana itu menurut Ustaz Teguh adalah hidup yang sesuai dengan kondisi saja ya. Yang tidak ada tidak usah diada-adakan. Yang ada silakan disyukuri. Itu adalah hidup sederhana. Oke, silakan dicerna apakah di dalam dirimu sudah ada perilaku rendah hati, sudah ada perilaku hemat, sudah ada perilaku hidup sederhana. Kemudian slide berikutnya adalah dalil tentang perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Yang pertama ada Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang kedua ada di Quran surat Al-Isra ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wala tubaddir tabdira. Innal mubadirina kanu ihwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya memboros-memboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi jelas ya, perintah Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27.
Kemudian kita harus tahu kandungan makna dari surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27. Apa itu? Tentunya Allah memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat 63 adalah untuk senantiasa tidak sombong atau rendah hati. Kemudian Al-Isra jelas larangan Allah di situ bahwasanya kita diminta untuk tidak menjadi pemboros. Karena pemboros itu adalah ikhwanas sayatin atau saudaranya setan. Jelas ya di sini ya kandungan maknanya. Kalau diresapi dengan baik, maka ayat ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa tidak sombong. Apa sih yang perlu disombongkan dari diri kita? Oke ya, anak-anak. Selanjutnya adalah terkait dengan wujud perilaku rendah hati yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah wujud perilaku rendah hati tidak sombong. Artinya seseorang itu tidak mempunyai sikap sombong. Dalam satu riwayat disebut tidak akan pernah orang itu masuk surga ketika di hatinya masih ada perilaku sombong. Meskipun hanya seberat atom atau seberat debu dan lain sebagainya. Selalu tawadhu, rendah hati, tidak congkak, menghargai orang lain. Orang lain dihargai, siapapun pendapatnya seperti apa harus dihargai. Kemudian selalu murah senyum dengan seseorang. Saling menyapa atau mengucapkan salam. Nah, ini yang terpenting karena seorang muslim wajib ketika bertemu dengan muslim yang lain adalah mengucapkan salam. Wujud perilaku hemat ya dalam kehidupan kita. Satu adalah membeli barang secukupnya. Jadi ketika kamu butuh barang satu ya satu itu, tidak dua, tidak tiga dan sebagainya. Bukan kemauanmu tapi kebutuhanmu ya. Rajin menabung. Ada pepatah yang mengatakan rajin menabung pangkal kaya. Bisa diterapkan dalam kehidupanmu.
Prioritas kebutuhan yang terpenting, yang paling penting prioritasnya apa? Jangan yang tidak penting diikut-ikutkan. Itu adalah sifat pemboros. Ingat, ikhwanas sayatin, pemboros itu adalah saudaranya setan. Kemudian wujud perilaku hidup sederhana. Hidup sederhana ini adalah tidak terlalu mewah dalam hidup, apa adanya. Fokus pada kehidupan akhirat. Jadi apa adanya dijalani. Rasulullah SAW itu bisa kita buat rujukan ya dalam kehidupan beliau. Beliau sangat sederhana, tidak mementingkan kehidupan dunianya, akhiratnya yang lebih penting karena kehidupan akhirat lebih kekal, lebih abadi dan lain sebagainya. Yang menjadi banyaklah teladan-teladan kita dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak berperilaku terlalu mewah dalam hidup, tetapi lebih ke sederhana. Baik, itu adalah materi-materi yang hari ini saya sampaikan terkait dengan perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ustaz Teguh di nomor 0857 30432 964. Silahkan bisa via WA. Nah, oke, terima kasih anak-anak sudah bergabung bersama Ustaz Teguh, sudah melihat channelnya Ustaz Teguh. Jangan lupa di like, di komen dan sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bala, musibah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kita doakan semoga yang sakit hari ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.